Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riga Senangan Fajarul Fala dari kelompok 1 Shift 2 Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 1 yaitu estimasi parameter. Di mana tugas mingguan dari Shift 2 ini yang pertama, seorang supervisor ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Nah, jadi pada soal ini si supervisor ini memperkirakan rata-rata pelayanan pelanggan di sebuah kantor. Namun data yang tersedia ini hanya sebanyak 20 sampel, 20 pelanggan. Nah, soal ini termasuk ke estimasi rata-rata sampel kecil. Sama seperti di soal nomor 2 tutorial kemarin. Jadi untuk error sintaksa kita akan menggunakan sintaks yang nomor 2. Nah, ini soal 2. Nanti kita salin. Oke. Soal 1. Oke, yang pertama diketahui X barnya itu atau rata-ratanya itu tadi sebesar 35 menit. Lalu untuk standar deviasi sampel itu 4 menit dan jumlah sampel 20 pelanggan, dan untuk nilai alfanya atau tingkat kepercayaan itu 99% atau 0,01. Langsung saja kita running. Nah, maka akan menghasilkan di selang kepercayaan 90% itu antara 32,44 sampai dengan 37,55. Oke, kita langsung pindah ke software Minitab. Kita pilih yang Start, Basic Statistik, lalu satu sampel T. Kita pilih yang summarized data. Yang pertama sampel size-nya itu tadi 20. Rata-ratanya tadi itu 35 menit dengan standar deviasi 4 menit. Nah, kita klik option, dan untuk confidence level kita ganti ke 99. Oke. Klik OK. Nah, maka akan menghasilkan hasil yang sama dengan Minitab, dengan RStudio, yaitu 32,44 sampai di antara 32,44 dan 37,55. Atau bisa disimpulkan untuk rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik itu di selang kepercayaan 99% itu di antara 32,4 sampai dengan 37,55. Oke, lanjut ke nomor 2. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 500 pengguna sepeda motor, terdapat 210 yang memilih parkir berbayar. Dari 450 pengguna mobil, terdapat 120 orang yang memilih parkir berbayar. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Jadi pada soal ini dilakukan survei untuk mengetahui perbedaan proporsi di antara pengguna motor dan juga mobil yang memilih parkir berbayar. Soal ini termasuk ke dalam estimasi dua proporsi, yang dimana mirip seperti soal yang ada di nomor 4 tutorial kemarin. Jadi kita akan menggunakan sintaks nomor 4 tutorial kemarin. Kita salin. Ke sini. Soal nomor 2. Oke. Yang pertama diketahui N1-nya itu 500 dan 210 orang memilih parkir berbayar. Untuk N2-nya itu sebesar 450.
Dan untuk pengguna yang memilih parkir berbayarnya itu 120. Untuk nilai alpanya yaitu 95% atau 0,05. Oke, langsung saja kita running. Maka akan menghasilkan selisih proporsi sebesar 9,38% sampai 21,28%. Oke, kita lanjut ke software Minitab. Kita yang stats, basic regression, dan 2 proportion. Summarize data. Pertama, number of event yaitu 210 untuk pengguna mobil terlebih dahulu. Trialsnya itu 500 tadi. Untuk yang pengguna motor 120 dan 450. 120 450. Kita klik option, confidence levelnya di 95%. Dan kita klik OK, dan maka menghasilkan hasil yang sama dengan yang ada di RStudio. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi pengguna motor yang memilih untuk parkir di tempat berbayar itu lebih besar, sebesar 9,38% sampai dengan 21,28% dibandingkan dengan pengguna mobil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebanyak 12 karung beras dipilih secara acak dari suatu distributor. Hasil penimbangan menunjukkan timbangan baku seberat 0,35 kg. Diasumsikan berat karung beras berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan timbangan baku berat seluruh karung beras. Nah, pada soal ini dilakukan pengambilan 12 karung beras secara acak dan dihitung. Timbangan bakunya didapat sebesar 0,35 kg. Di soal ini kita disuruh untuk menentukan interval kepercayaan dari variansi dan juga timbangan baku si populasi. Nah, soal ini termasuk ke dalam soal estimasi variansi, di mana sama seperti soal nomor 5 di tutorial kemarin. Jadi langsung saja kita salin. Nih. Kita pindahkan ke R. Oke. Kita isi dulu. Yang pertama diketahui jumlah sampelnya itu 12. Dan untuk timbangan bakunya itu sebesar 0,35 kg. Untuk alfanya sama, yaitu 95% atau 0,05. Jika sudah, langsung kita running. Nah, maka akan menghasilkan untuk selang kepercayaan 95%, variansinya itu 0,06147 sampai dengan 0,3531. Dan untuk selang kepercayaan 95% untuk timbangan baku yaitu di antara 0,24 sampai 0,59. Oke, kita lanjut ke software Minitab. Oke, yang pertama kita klik start, basic statistik, dan satu variance. Yang pertama itu kita menentukan sampel variance dulu, sampel size 12, dan untuk sampel variasinya itu sebesar 0,35 kuadrat. 0,35 dikali 0,35, maka menghasilkan 0,1125. Dan untuk confidence levelnya sama, yaitu 95%. Langsung kita klik OK. Maka dia akan menghasilkan hasil yang sama dengan RStudio untuk di variansinya, yaitu di antara 0,061 hingga 0,353, mirip sama yang ini. Oke, kita lanjut untuk yang timbangan bakunya. Kita klik start, basic statistik, dan juga satu variansi. Kita pilih yang standar deviasi, sampel size-nya 12. Dan kalau untuk yang timbangan baku ini standar deviasinya itu tetap sama, yaitu 0,35.
Untuk opsinya juga masih sama, di kombinasi level 95%, langsung klik OK dan klik OK lagi. Maka menghasilkan hasil sama dengan RStudio, yaitu sebesar di antara 0,248 hingga 0,594, sama seperti ini. Oke, jadi dengan tingkat selangkah percayaan 95%, variansi dari berat karung beras itu berada di antara 0,061 kg sampai dengan 0,353 kg. Dan untuk simpangan bakunya itu berada di antara 0,24 kg hingga 0,594 kg. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.